Ustadz ini ada kasih, tak perlu sebutkan Ustadz ini ada beberapa duit haram mau saya serahkan. Kasih aja. Nah. Bang, aku mau pergi pengajian. Pergilah dek. Nanti aku pulangnya sore. Tak apa-apa. Nanti abang mandikan anak, cuci pel lantai, masak. Dah abang. Itu bukan suami soleh, bodoh. Ustaz, boleh ku panggil biniku ya Humairah? Apa pula salahnya? Tapi dia hitam. Ya nggak apa-apa, menyenangkan hati dia. Ya Humairah, jangan kalian pulang dari sini nanti. Ya Hajar Aswad. Ya Humairah. Balik dari sini. Suami yang terlalu takut sama istri, bersabarlah. Kenapa? Karena kalian kalau mati tidak kena azab kubur. Karena kata malaikat yang ini nggak usah diazab karena sudah terlalu azab di dunia. Halalkah uang yang diperoleh dari hasil game online judi? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijusun najis min amali syaitan perbuatan syaitan fajtanibuh jauhi. Jadi kalau dapat duitnya kemana? Duitnya tidak boleh dibuang ke laut, dibelikan ke makanan tak boleh. Lalu duit haram dipakai kemana? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer, digunakan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Apa contoh kepentingan umum? Buat WC, buat toilet, buat jembatan, boleh. Atau pergi ke pondok pesantren. Tapi kalau bawa duit haram, duit riba, duit judi, kasihkan aja. Ustadz ini ada kasih, tak perlu sebutkan Ustadz ini ada beberapa duit haram mau saya serahkan. Kasih aja. Nah. Bagaimana kalau non muslim nikah dengan muslim, tapi waktu nikah muslim sudah nikah ibadahnya masing, semana ceritanya nih? Kok bisa nggak paham nih? Dua kemungkinan, yang menulis nih lapar atau yang membaca nih udah lapar. Bagaimana kalau non muslim menikah dengan muslim? Zina. Hukum nikah Indonesia pakai kompilasi hukum Islam Indonesia. Tidak ada KUA di Indonesia yang mau menikahkan muslim dengan tak Islam. Karena syarat mempelai laki-laki dan perempuan muslim muslimah. Kalau sampai nikah, maka sejak dia serumah sampai dia pisah zina tiap hari. Jangan kasih anak nikah. Tapi waktu nikah muslim. Oh, waktu nikahnya muslim. Pas ditengok Pak Kua, mana KTP? Nih. Waktu nikah muslim, habis itu nikah sebulan dia murtad. Jangan pacaran sama orang yang pura-pura masuk Islam. Kenapa pula kalian latah gatal nih? Begini banyak anak-anak lajang, ha? Yang senyum yang lajang aja. Ini anak udah 3 senyum pula. Jaga anak ya Bu. Ini modus pemurtadan. Pura-pura masuk Islam, pura-pura potong senapan angin. Tapi nanti sesudah nikah, sudah anak 3 murtad. Saya di kantor Basnas, baru pulang dari Mesir nih, baru pulang dari Maroko.
Datang kata Pak Ketua Basnas, Ustadz Somad, Ustadz tahu saya ikut rapat. Kenapa gitu Pak Ketua? Ada 2 orang itu di depan, bapak-bapak tua-tua, umur 70, mau konsultasi sama Ustadz. Jadi saya tahu saya ikut rapat, Ustadz tahu saya rapat, jawab aja pertanyaan orang itu. Datanglah saya. Ada apa Pak Haji, Bu Haji? Apa yang bisa saya jawab, Bu? Apa masalahnya, Bu? Nah, kalau kalian menangis, nanti aku menangis pula. Apa masalahnya? 5 Pak Ustadz. Apanya 5? 5 sudah murtad. Gimana ceritanya? Anak saya nikah sama orang pura-pura masuk Islam. Lahir anak 3, suaminya balik murtad. Anak saya takut pisah, ikut lakinya. Ketiga-tiga anak ini dibawanya Pak Ustaz. Itu bodoh. Sebetulnya kalau ku turutkan marahku, saya mau marah. Kenapa kau izinkan anakku? Tapi saya takut nanti saya mati pula dia. Orang tua tidur. Jadi saya bilang, Bu, Ibu pulang aja ke rumah ya, banyak-banyak ibadah ya. Nasi sudah jadi tai ayam. Ada 5 orang murtad situ bubur juga lagi. Jangan kasih anak pacaran, bergaulan bebas, sekolah, tengok, kontrol. Kapan kita boleh bohong demi kebaikan? 3. Pertama dalam perang. Tiba perang, saya masuk ke rumah ibu. Lalu datang tentara musuh menanya, ada Ustadz Somad di sini? Enggak ada dia di sini. Padahal ada dia di dalam. Ibu ulang, enggak ada dia di sini. Padahal ada di dalam. Itu namanya bersiasat. Jadi ibu boleh. Jangan ibu bilang, ada di sini. Ada, ambil, tanggal aja. Mau plan sama dia, itu. Mati lagu. Yang kedua, mendamaikan orang yang berkelahi. Tadi ku tengok kau ngobrol sama dia, ada dia menceritakan tentang aku. Sekalipun tak ada diceritakannya tentang kau. Maksudnya sekali yang tak ada, 10 kali kau diceritakan. Sekalipun kau tak ada disebut. 3. Seorang suami menjaga hati istrinya, seorang istri menjaga hati suaminya. Baliklah istri dari Jogja membawakan kain batik. Bang, besarlah hati dia. Cantik batiknya abang tengok. Allahu Akbar. Belum pernah abang menengok batik macam ini. Padahal berserak di pasar. Pasar pagi itu macam ini batik. Lambat. Allahu Akbar, Masya Allah. Padahal Masya Allah, Masya Allah. Berapalah kau beli? Menyenangkan hati. Ustaz, apa hukumnya seorang istri ditinggal suaminya bertahun-tahun tanpa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, kemudian sang istri menikah lagi dan suami ini bertanya apa curhat? Bapak Ibu masih ingat bunyi sirat taklik? Masih ingat? Ketahuan nikahnya udah lama. Kata Pak Kua, habis akad nikah, tolong kau baca dulu sirat taklik. Lalu si suami pun membaca sirat taklik. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya atau perasaannya, dan dia mengadu ke pengadilan agama,
membayar iwan 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Siapakah yang menjatuhkan talak? Suami. Hakim tak bisa menjatuhkan talak. Suami melimpahkan talak kepada hakim, maka disebut dia sirat ta'lik. Itu namanya tolak ta'lik. Sebagian bapak tak mau, pas disuruh baca menantunya, baca ya, gak mau. Masa baru akad sudah talak? Padahal itu sebetulnya menyelamatkan perempuan. Habis akad, pergi dia hilang. Namanya Bang Toy. Tak pulang-pulang. Macam mana cara perempuan menggugat? Maka cara perempuan menggugat adalah perempuan pergi ke pengadilan, mengadu, lalu hakim menjatuhkan talak 1, lalu tunggu iddah 3 bulan, lalu setelah itu barulah datang laki-laki yang baru meminang. Jelas? Tidak bisa dipinang laki-laki lain kalau masih terikat dengan suami yang pertama. Walaupun ditinggalnya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Jelas? Mana bisa tinggal 1000 tahun? 60 tahun aja udah batu. Itu hanya ungkapan saya bahwa berapa lama pun ditinggalnya, kalau tidak dijatuhkannya talak, tidak jatuh talak. Cara Indonesia menyelamatkan perempuan, dibuatkan sirat ta'lik, akhirnya perempuan bisa menggugat, hakim menjatuhkan talak 1, tunggu iddah 3 bulan, akhirnya dipinang lagi oleh suaminya yang ganteng dan baru dari Masjid Jami. Jelas? Insya Allah saya selama ini kalau menjawab jelas. Kalau ada jamaah yang bilang, jangan kau dengar ceramah Ustaz Somad, Ustaz Somad itu tak jelas, mata kau tak jelas. Kenapa Ustaz malam ini bawaannya berapi-api? Ya karena panas tadi juga lah. Tadi ku tengok hidup kipas tuh, sekarang mati. Pak Ustaz, jodohnya supaya dapat jodoh terbaik, doanya Pak Ustaz, doa Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi ya Tuhanku, la tazarni fardan, jangan biarkan aku sendirian, wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Saya tengok yang menghafal yang udah berbini pula. Ini menghafal yang lajang-lajang aja. Hati-hati bu, kalau sampai dibaca bapak ini nanti pas sembahyang. Ibu kalau sembahyang tahajud malam, dengarkan doa bapak tuh baik-baik. Amin, amin, amin aja. Amin, amin. Nanti kejadian baru bingung. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Amin gitu. Kejadian. Kenapa abang ini? Doa kau dulu katanya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tak ada yang sulit bagi Allah. Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Siapa? Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Jodoh tak akan kemana.
Tapi ingat, saingan di mana-mana. Apa amalan istri terhadap suami supaya menjadi ahli surga? Iza ra'aitaha sarratka, kalau suamimu melihat kamu senang hatinya. Itu ciri pertama istri solihah. Alhamdulillah Ustaz, saya kalau menengok dia itu senang hati saya. Siapa dia? Bini kawan saya. Bermasalah. Yang kedua, idza amartaha atau atka, kalau disuruhnya patuh dan taat, tapi perintahnya itu sesuai ajaran Ustaz, ya, laki saya menyuruh saya wajib taat, wajib taat. Apa ibu disuruhnya? Disuruhnya rambut saya gerabang macam sarang laba-laba, dicat 3 warna merah kuning kelabu, kuku panjang macam Dracula. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak wajib taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Paham? Yang ketiga, idza ghibta anha hafiza amwalaka, kalau suamimu pergi dijaganya harga diri, harta dan anak-anak. Kalau 3 ini dilaksanakan, maka insya Allah perempuan masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir ini semuanya adalah perempuan solihah, dan suaminya juga adalah suami yang soleh. Karena suaminya tak soleh, tak mungkin diizinkannya pengajian. Bang, aku mau pengajian. Jangan, di rumah aja. Siapa yang ngisi pengajian? Ustaz Somad? Jangan, itu Ustaz radikal. Di Singapura jadi diusir. Tapi karena mereka soleh, bang, aku mau pergi pengajian. Pergilah dek, nanti aku pulangnya sore. Tak apa-apa, nanti abang mandikan anak, cuci pel lantai, masak. Dah abang. Itu bukan suami soleh, bodoh. Saya punya suami, alhamdulillah, namun tidak terbuka terkait gajinya. Innalillah. Memang urusan nafkah suami saya memberikan, alhamdulillah. Kalian sebagai suami, berapa kewajiban kalian terhadap istri? 5. 1, kasih makan. Ibu udah dikasih makan? Belum. 2, kasih pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Alhamdulillah. Soalnya aku tengok banyak di jalan-jalan itu yang tidak dikasih pakaian sama lakinya. Tinggi 160, dikasihnya kain 100 cm. Kurang kain. Ada yang ngeresletin belum berpasang. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Tidak mesti milik pribadi, sewa pun tak apa-apa, sesuai kemampuan. Yang keempat, pendidikan. Kalian mesti mengajar bini sembahyang, mengajar bini baca Quran. Kalau tak sanggup mengajar, serahkan ke ustazah yang akan mengajar istri. Tak sanggup, bawa dia ke masjid isti'adah. Inilah ibu-ibu malam ini yang datang ini diizinkan suaminya. Karena kalau tak izin suami, mana bisa ibu keluar. Yang kelima, perhatian. Diperhatikannya ibu. Bang, mukaku hitam, dikasihnya ini untuk beli skincare. Muka sudah putih, leher pula hitam bang, kasihnya lagi. Kau brus lah katanya. Perhatian. Pas balik ke rumah, alah majang, cantiknya lah bidadari abang ini katanya. Itu perhatian namanya. Kalian sebagai laki-laki jangan pelit
Jangan pelit mengeluarkan kata-kata pujian. Habis dia memasak dan kasih perhatian. Macam mana masakannya bang? Seumur-umur abang dek, belum pernah abang makan macam ini banyak garamnya. Karena perempuan ini senang dia dibahagiakan hatinya. Betul kan bu? Senang dia, cantik. Dia mau pergi undangan, jangan kalian diam aja, kalian puji. Masya Allah, kau asal mau keluar rumah, aku tengok macam bidadari. Tapi kalau di rumah sama aku macam hantu kau. Jangan panggil namanya. Panggil namanya itu tidak mesra. Panggillah apa nama yang dia suka. Panggil nama. Apa? Tengok muka. Tengok macam Nabi memanggil istrinya. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerahan. Kalimat-kalimat yang menyentuh hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Bagi Allah macam udah begini aja kalian. Ustaz, boleh ku panggil biniku ya Humairah? Apa pula salahnya? Tapi dia hitam. Ya nggak apa-apa, menyenangkan hati dia. Ya Humairah. Jangan kalian pulang dari sini nanti. Ya Hajar Aswad. Ya Humairah. Balik dari sini. Jika suami berjanji kepada selingkuhannya, makin siang makin gawat pertanyaan itu. Jika dia menikahi selingkuhannya, maka dia akan menceraikan istrinya. Pertanyaannya, apakah sudah jatuh talak terhadap istrinya? Kalau ku nikahi kau, maka jatuhlah talak sama dia. Dinikahinya selingkuhannya itu. Aku nikahkan engkau dengan selingkuhanmu, kata Pak Kua, dengan mahar sebentuk cincin emas. Apakah otomatis talak dia dengan itu? Ini namanya talak taklik namanya. Namanya talak taklik. Talak taklik itu artinya talak yang terikat dengan sesuatu. Kalau nanti ada kau keluar rumah, maka jatuhlah talak padamu. Hati-hati dengan talak taklik. Itulah makanya setelah akad nikah, laki-laki itu disuruh membaca sirat taklik. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama, membayar iwat 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Itu namanya talak taklik. Hati-hati dengan talak taklik, jangan macam-macam. Bisa dibatalkan taklik nih, bisa dibatalkannya dengan katakan yang kalimatku yang dulu itu tidak berlaku lagi, batal. Nanti kalau aku menikah dengan si selingkuhan ini, kau tetap yang pertama dan dia yang kedua. Setuju? Setuju. Jadi kan? Setuju aja. Ibu di Indonesia sudah dijaga, tenang saja. Karena dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, laki-laki ini walaupun gagah berani banyak duitnya tidak akan bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani di atas materi yang dulu 6.000 sekarang sudah naik jadi 10.000 dan disahkan oleh pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas dan materi. Ini nampaknya ibu gurau ketawa, tapi hati-hati ini bisa serius. Makanya sebelum tidur malam tuh tengok dulu. Kalau ada di dekat-dekat itu ada kertas materi, hati-hati. Bisa aja malam tuh ditandatangan dulu. Nah, jadi surat tuh ditanya sama Pak Hakim, betul ini? Betul kan? Nauzubillah. Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir.
Jangan pula gara-gara ini naik darah tinggi, jantung koroner, asam urat, asam sulfat, asam semuanya. Seorang suami melarang istrinya mengurus orang tuanya, menantu celako yang sudah tua renta, dengan alasan surga di bawah tapak kaki suami. Yang salah siapa? Yang salah mertua karena salah cari menantu. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau nikahkan anakmu dengan orang yang paham agama, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan anakmu dengan dua orang sifat. Pertama paham agama, yang kedua baik akhlak. Ini sekarang kalau datang meminang anaknya tamat pesantren, kampungan. Kalau datang minang anaknya SH, terima. Kalau datang minang anaknya SE, ahlan wa sahlan. Kalau datang menerima anaknya orang berduit kaya, welcome. Kalau datang minang anaknya SAG, sarjana alam gaib. Dia tak tahu bahwa dia akan tua. Dia tidak punya jabatan. Dia menjadi pengangguran, akan terbaring. Menantu yang SAG inilah yang akan membisikkan ke istrinya, jagalah ayah kau, jagalah emak kau, karena kau jumpa dengan aku sesudah kau umur 25. Dialah yang melahirkanmu, dialah yang membesarkanmu, dialah yang menyekolahkanmu. Kalau menantu tahu agama, takkan dibiarkannya mertuanya. Kalau emakmu sayang ke kau, itu biasa nak. Kalau emakmu sayang ke kamu, itu biasa nak. Tapi ada seorang perempuan mengandung anak gadis 9 bulan 10 hari, menyusukan anak 2 tahun, disekolahkannya. Setelah sekolah, diserahkannya ke kau dengan hanya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Itulah mertua. Sekarang banyak perempuan ini mau dibodohi. Kau sudah jadi istriku, maka semua STNK, BPKB dan surat-surat tanah untuk aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Ini pembodohan terhadap perempuan. Tapi kalau perempuan ini rajin pengajian, ikuti tausiah Buya Dr. Amhar Nasution, ikuti pengajian Buya Ustadz Zulfikar Ajar, insya Allah tahu dia hak-haknya. Sehingga kalau ada laki-laki berkata begitu, nanti kalau kau nikah dengan aku, surat tanahmu, surat semuanya, ANS PNSmu, kau berada di bawah tapak kakiku. Kau tak usah jadi sama kau pun jadi. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Pret. Nih anak-anak muda yang tak akan mungkin menyewakan calon-calon mertua. Betul? Ini anak yang bilang betul itu yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, betul. Sedap berceramah di Masjid Al-Muntahir. Padahal saya ini dari pagi tadi tausiah di perumahan Mandala. Habis itu dengan Pak Gubernur di gedung apa tadi, bulat macam bola, Serbaguna. Inilah terakhir malam. Bayangan saya tadi, ini nampaknya tak semangat lagi ceramah. Begitu sampai, apalagi masuk dari jendela tadi, makin tak semangat. Saya tengok pula lagi di jendela ini, ini maulah kultum aja ini. Tapi begitu di depan, mungkin doa-doa tuan-tuan syekh ditiup-tiupnya dari belakang. Semangat awak jadi. Allahu Akbar. Mereka ini guru-guru saya di Mesir, 20 tahun di Mesir. Semua masaih-masaih belajar talaki kitab mereka. Tapi Abdul Somad datang sebaya anak-anaknya, mau mereka datang. Di tempat lain mana mau Ustaz? Siapa yang ceramah nanti? Abdul Somad.
Masya Allah, doakan guru-guru kita panjang umur sehat badan. Saya doakan juga. Pula orang ini aja kalian doakan. Saya di mana-mana ceramah tuh mata saya tajam, saya tengok jamaah itu berapa yang menguap. Sudah jam 22, 32, tak ada satupun yang menguap. Mama tahu. Kalau tempat lain kadang baru 15 menit keluar kuda Nil. Apakah saya salah mencurigai suami ketika berada di luar rumah karena suami punya usaha buah-buah dan pelanggannya paling banyak wanita, dan suami ini sudah bersumpah tapi hati ini tetap tak menerima? Itu namanya cemburu buta. Pasang CCTV, tulis di situ, pedagang buah ini sudah beristri. Di bawah pengawasan. Dan bagi suami jangan terhalang untuk mencari rezeki gara-gara istri yang begini. Kalau ada istri yang selalu bertanya kau pulang jam berapa, jalan sama siapa, kunci motor mana, gaji mana, itu sesungguhnya istri ingin menjaga supaya suami tidak dilarikan pelakor. Betul? Ibu tetap jaga, itu namanya security syariah. Suami yang punya istri menjaga, maka kalau ada istri yang model begini, selalu bertanya, selalu mengawasi, dia bukan benci, dia sayang dengan kalian. Istri yang model begini jangan dikubur sebelum mati. Kami semua mendoakan bersama Habib dan ulama supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Karena kalau terus dalam cemburu buta itu hanya akan merusak hati dan perasaan. Saya bilang sama ustazah, saya pergi hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin baru di rumah. Saya di rumah hari Selasa, Rabu, Kamis, dan di pengajian itu paling banyak ibu-ibu. Saya naik pesawat ada pramugari, banyak orang minta foto, tapi jangan kau pedulikan karena hatiku hanya ada kamu sayang. Suami yang terlalu takut sama istri, bersabarlah. Kenapa? Karena kalian kalau mati tidak kena azab kubur. Karena kata malaikat yang ini nggak usah diazab karena sudah terlalu azab di dunia. Ustaz Somad, orang tobat nasuhatu, apakah hutang yang lalu seperti sholat dan puasanya lunas? Enak kali. Orang yang tobat, sholatnya diqadha yang lalu-lalu. Habis zuhur nanti, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Habis maghrib, usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin qadha'an. Habis isya, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin qadha'an. Habis subuh, qadha, tapi jangan di masjid, pulang ke rumah atau menunggu setelah masuk waktu sholat sunat isyraq. Satu sholat satu kali, satu sholat habis wajib sekali. Jangan gara-gara ini yang PNS besok ambil cuti sebulan alasan qadha. Jadi berapa lama laku qadha Pak Ustadz? Ya berapa lama tinggal. Kau tobat umur berapa? 50 Pak Ustadz. Akil balik 10, 40 tahun. Lama kali Pak Ustadz. Mudah-mudahan malaikat maut cepat datang. Pemutihan. Bagaimana dengan puasa yang tinggal yang lalu-lalu? Waktu mengandung anak tak puasa 30 hari, takut janinnya lemah. Menyusukan anak tak puasa 30 hari, takut air susu kering.
Tahun kedua menyusukan anak 2 tahun, tak puasa 30 hari. 1 anak berarti ibu tak puasa 90 hari. Catat qadha. Niat puasanya Asyura, tapi qadha niatnya bukan Asyura, tapi niat puasanya qadha. Orang melaksanakan qadha pada hari Senin pada 10 Muharram dapat pahala 3. Qadhanya lunas, Asyuranya dapat, pahala Seninnya dapat, dengan syarat niatnya qadha. Mak saya meninggal umur 70 tahun hari Senin sedang puasa. Tak ada alasan. Saya tanya dia, mak kan udah 70 tahun, sanggup puasa? Kalau tak sanggup, ku bayarkan fidyah. Aku sanggup puasa. Jadi kalau diqadha 1 Senin Kamis sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, tambah Zulqa'dah 8 hari, tambah 2 hari, maka 1 anak itu lunas dengan qadha setahun. Anak ibu berapa? Do re mi fa sol la si do nya sol fa mi re do. Ini anak-anak nih perlu tahu, jangan disangkanya maknya selahir meregang nyawa tak cukup sampai di situ anakku. Besar perjuangan ibu-ibu nih. Saya anak pertama, adik saya nomor 2. Saya tanya almarhumah mak saya, mak udah lunas? Udah habis semua, aku puasa Senin Kamis niatnya qadha. Kenapa masih puasa juga lagi? Mudah-mudahan dapat pahala-pahala sunat, banyak dosa di masa muda lalu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa ibu-ibu kita, bapak-bapaknya juga.